Oke, jadi untuk pengerjaannya udah selesai dan saya bakal coba buat demoin. Jadi requestnya itu kita diminta untuk kembangin back end ya. Jadi sebelumnya itu udah ada front end dibangun menggunakan React dan kita diminta untuk ya ngembangin back endnya. Jadi kita bakalan bikin fungsi autentikasi, fungsi login, kita bakal gunain sesi nantinya, dan juga nanti kita bakal bikin CRUD data pegawai, dan nanti kita bakal implementasiin di kalkulator hitung yang udah dibikin front endnya sebelumnya. Jadi kita bakal inject beberapa data seperti data pegawai nantinya. Jadi sebelum mengisi data lain itu si admin bakalan memilih data pegawai yang dimaksud, kemudian nanti dalam proses menampilkan hasil itu nanti bakalan muncul data pegawainya. Nggak semua data kita tampilin, kita tampil beberapa data aja untuk di bagian hasil hitung ya. Tapi kalau untuk di bagian data pegawai itu datanya udah cukup lengkap saya pikir, jadi nantinya itu bisa digunain buat database juga. Jadi misalnya kayak kita pengen tahu apakah pegawai ini udah di PHK atau belum, dan juga beberapa alasan lain atau beberapa data lain. Oke, mungkin langsung aja. Di sini saya bakal coba cek. Jadi ini servernya udah hidup buat si front end, dan di sini kita bakalan Oke, ini untuk server. Nah, di server ini kita gunain MySQL database. Jadi kalau kita ke MySQL database, itu kita punya database baru ya. Jadi database-nya itu hitungan pesangon. Nah, di sini kita punya dua table. Table pertama itu table data pegawai, dan table kedua itu table user. Table data pegawai itu kita gunain buat save data pegawai. Kita punya beberapa atribut di sini. Pertama itu nick, nama lengkap, alamat, HP, email, jenis kelamin, dan beberapa data tambahan. Kemudian di bagian table user itu kita gunain buat simpan kredensial admin. Jadi kita bakalan login nantinya ya. Oke. Ya, kita langsung aja ke website. Jadi ini untuk root ya, ini untuk root awal. Jadi kalau kita akses, nah itu nanti dia bakalan melakukan pengecekan sesi apakah si user ini udah login atau belum. Nah, di sini kita gunain session express ya. Jadi data login itu kita pakai sesi ya, kita pakai session. Jadi bukan local storage, karena biasanya itu untuk aplikasi React itu menggunakan local storage yang artinya itu datanya itu disimpan di browser, data login. Sedangkan kalau untuk data ini kita gunain sesi ya. Jadi ada session, itu bakal lebih aman karena kita simpannya di cookie. Dan juga mekanisme flow-nya itu bakalan lebih bagus ketimbang kita desain sendiri menggunakan local storage. Oke, nah di sini kita bisa lihat ini untuk awalnya itu kita otomatis diarahkan ke halaman login ya. Jadi karena sistem itu mendeteksi kita ini belum login. Nah, kalau kita coba login, di sini saya bakal masukin root. Nah, saya enter, dan nah di sini kita udah berhasil login. Nah, ini statnya ini kita udah berhasil login. Nah, kalau kita coba refresh, nah itu kita otomatis diarahkan ke halaman utama ya. Nah, ini kalau kita lihat di bagian navbar itu kita udah punya beberapa menu tambahan seperti hitung pesangon, lalu ada data pegawai. Nah, di data pegawai itu kalau kita klik, nah ini bakal muncul data list data pegawai ya nantinya. Dan juga di bagian sini ada button buat logout ya. Ini berdekatan dengan button social media. Jadi saya bikin seperti itu. Oh ya, mungkin kita bakalan coba untuk lihat responsivitas dari navigasi ya. Jadi navigasinya udah cukup responsif. Jadi kita kalau small screen itu kita gunain hamburger ya. Jadi menunya itu kita ubah ke hamburger. Oke, seperti itu. Oke, mungkin kita bakalan coba ke data pegawai dulu. Jadi di sini kita udah terapin fungsi CRUD buat manage data pegawai. Jadi kita bakal manage data pegawai di sini. Di sini kita bisa lihat data pegawai itu kita punya satu data.
Datanya seperti ini. Untuk tabelnya itu kita tampilin tribun nick, nama lengkap, jabatan, divisi, status, dan juga ada aksi. Nah kalau kita klik di bagian edit, nah itu nantinya itu bakalan nampilin beberapa data tambahan ya, seperti alamat, HP, email, jenis kelamin, jabatan, divisi, tanggal, gaji pokok, status, tunjangan, total pendapatan bulanan, alasan PHK, dan tanggal PHK. Jadi data-data itu kita bisa akses ya di sini dengan cara mengedit. Kita bisa nambah pegawai baru, katakanlah seperti ini. Jadi saya bakal tambah pegawai baru, kemudian masukin alamat, email. Kita bakal isi datanya dulu. Oke, nah di sini kita bakalan simpan, dan ya kita udah berhasil menyimpan data baru. Jadi kita bisa lihat ini nama lengkap, jabatan, divisi, kontrak, dan kalau kita klik di bagian edit itu kita bisa melihat datanya. Jadi seperti ini. Kalau kita cek juga di bagian table data pegawai, nah data itu udah masuk ya di sini. Jadi udah kita save di sini. Untuk hapusnya juga udah working. Jadi kalau kita pengen hapus data ini udah working. Di sini kita bisa lihat ini udah hilang, dan juga di database dia juga udah hilang. Kalau kita coba edit, mungkin kita coba edit satu ya. Jadi gini, terus kita edit. Nah ini untuk statusnya udah outsourcing, dan juga kalau kita cek di database itu juga status karyawannya udah outsourcing. Oke. Jadi fungsi CRUD itu udah working ya. Kemudian gimana cara kita ngeinjek data pegawai ini ke hitung pesangon? Nah kalau kita lihat di sini itu kan di setiap baik itu di PKWTT atau di PKWT itu di sini ada input buat milih pegawai ya. Jadi kita bisa lihat di sini untuk PKWTT. Nah di sini kita bisa lihat ini kita diminta untuk mengisi data pegawai. Jadi nanti bakal dimunculin list data pegawai ya. Jadi kita bisa select aja, si admin bisa select pegawai mana yang dimaksud. Oke, terus di input datanya dan kita hitung. Jadi nanti bakal dimunculin seperti ini. Jadi nanti nama pegawai beserta dengan beberapa data seperti alamat, HP, jenis kelamin, status karyawan, dan juga ya seperti itu. Jadi kita coba untuk input data benar dulu ya. Jadi kita bisa lihat gimana caranya nanti. Oke, input dan kita hitung. Nah jadi nanti dia bakalan seperti ini. Ini untuk PKWTT. Jadi nanti ada data pegawai, alamat, bla bla bla. Terus kita download PDF, dan ya kalau kita klik di sini, nah ini datanya bakalan seperti ini. Jadi untuk data pegawai udah masuk. Next itu di PKWT ya. Jadi di PKWT kita pilih pegawai, kita hitung, dan ya ini kita masukin dulu. Ini nah, oke. Kita simpan, dan oke, datanya udah working juga nih. Kemudian gimana kalau kita nggak pilih data pegawai ya? Jadi udah ada handlernya ya. Jadi kita bisa bilang di sini kita bisa lihat handlernya itu pilih pegawai terlebih dahulu. Di sini juga nih, gimana kalau kita coba hitung tanpa pilih pegawai? Ya. Kita coba logout dulu, kita coba sistem autentikasi. Jadi kalau kita masukin credential yang salah, di sini kita gagal login ya. Jadi oke. Oke, mungkin segitu aja ya untuk demonya. Terima kasih.